Asli CX3400, juga ada DPE 215 sub, juga ada crossover DPX 224 SL, juga ada crossover Sanguine ya. Oke teman-teman, sedikit cerita untuk pembahasan tentang aksesoris audio ya. Untuk masing-masing halo, kembali lagi di channel Mogul Audio, tempatnya sharing dan berbagi bagi para pecinta audio sound system semuanya tanpa kecuali, sound teropan, sound miniatur, sound rumahan, sound emperan ya. Oke, di sini saya akan berbagi sedikit cerita ya tentang sebuah aksesoris audio. Di sini ada efek, kompresor, equalizer loh, makan ya ini. Dan ada crossover asli CX3400, juga ada DPE 215 sub, juga ada crossover DPX 224 SL, juga ada crossover Sanguine ya. Oke teman-teman, sedikit cerita untuk pembahasan tentang aksesoris audio ya. Untuk masing-masing input ini, misal sebagai contoh kecil saja, input meskipun ini memakai equalizer DPE, input digandeng channel 1, channel 2 umpamanya digandeng ya, input SLR nya ya, 1 digandeng 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, itu enggak apa-apa ya, aman-aman saja ya, kecuali output ya, nanti suaranya biasanya tambah pelan kalau output. Meskipun gandeng tidak masalah untuk output, gandeng out 2, gandeng ground, out 3, gandeng ground tidak masalah, artinya itu tidak menimbulkan konsleting atau kerusakan yang ada di dalam internal equalizer ya. Artinya aman ya, karena setiap masing-masing output ada resistor kopling atau resistor penghubung yang menuju jalur SLR ya. Misalkan output equalizer itu outputnya ada resistor 47 ohm, 56 ohm atau 56 ohm, pokok sekitar itu ya. Jadi konslet ke ground tidak masalah ya. Soalnya saya sering terjadi seperti itu, konslet tidak apa-apa ya. Oke, sebagai contoh kecil saja ya. Ini untuk kompresor ya. Misalkan ada jack insetnya. Ini kan SLR, ada pin 1, 2, 3, kemudian ada jack Akai ya. Jack Akai dihubungkan untuk merangkai rangkaian inset menuju mixer ya. Biasanya seperti itu ya. Ini memakai jack mono ya. Di kompresor DPX 166 XL ini memakai jack mono ya. Otomatis input output memakai jack mono, otomatis pin 3 itu gandeng dengan ground seterusnya ya. Seperti ini ya. Sudah bertahun-tahun inputnya nomor pin 3 gandeng dengan pin 1 atau ground, begitu juga outputnya gandeng terus ya, karena outputnya memakai jack Akai, jack mono ya, mono. Di tiap input output kompresor ini saya memakai mono ya, di kompresor DPX 166 XL ini ya. Otomatis output pin 3 itu langsung terjemper dengan pin 1 ground ya. Jadi kesimpulannya pin 1 sama pin 3 langsung tergandeng otomatis melalui jack apabila ditancapkan jacknya ya, karena memakai jack Akai 4 biji mono ya. Lalu yang menuju mixer kan diinsetkan itu yang stereo ya. Otomatis kalau jack ditancapkan itu otomatis gandeng ya. Oke, jadi kesimpulannya output aksesoris gandeng tidak masalah, tidak terjadi kerusakannya. Contohnya kompres ini sudah bertahun-tahun gandeng, dipakai terus-menerus, outputnya digandeng secara otomatis ya. Oke teman-teman, contoh lagi ya. Misalkan ini crossover ini ya, sebagai contoh ya, crossover DPX 234 ya. Umpamanya dari mixer, dari equalizer, dorong equalizer sebagai contoh, channel 1 masuk ke crossover channel 1, channel 2 masuk ke crossover channel 2. Kalau ini digunakan untuk mendorong FOH sub, low, mid, gig, didorong ini
dan channel 2 mendorong crossover channel 2 ini. Dan ini tidak dihubungkan ke power amplifier juga tidak masalah dan aman-aman saja ya. Meskipun sudah ada sinyal yang masuk diumpankan dari mixer, equalizer lalu menuju crossover ini, kemudian tidak dipakai, volume buka ataupun menutup tidak dihubungkan ke power amplifier tidak masalah. Karena di masing-masing aksesoris ini signal lemah ya. Beda dengan power amplifier. Tapi kalau power amplifier kalau kelas H itu malah nggak masalah, meskipun ada signal input masukan, kalau tidak dipasang di loudspeaker tidak masalah ya, kecuali kelas D atau kelas lainnya ya, biasanya seperti itu akan sangat berbahaya ya. Kalau kelas H tidak masalah. Oke teman-teman, untuk aksesoris ini, untuk link pembeliannya saya cantumkan di link pojok kanan atas sini ya. Saya cantumkan link pembeliannya ya. Yang tertera yang ada di sini DLMS, efek, kompresor, equalizer, crossover. Yang ada di sini saya cantumkan semua di klik afiliasi ya, klik atau di kolom deskripsi channel ya. Oke teman-teman, seperti itu penjelasannya. Karena menjelang maghrib, sedikit review tentang equalizer maupun crossover ya. Oke teman-teman, saya jelaskan sekali lagi ya. Ini crossover, anggap saja ini crossover DBX 234 SL. Kan ini crossover asli ya, CX3400 ini ya. Apabila teman-teman menggunakan mode 2W, otomatis perintah dari pabrikan yang dihubungkan low sama high ini ya, mic-nya tidak digunakan. Akan tetapi ini dihubungkan ke power amplifiernya tetap bunyi. Ini bunyi middle, ini bunyi full range ya kalau model 2W ya. Kalau 3W beda lagi ya. Ini low, ini mid, ini high, murni high. Kalau mode 2W yang high ini jadi full range. Akan tetapi middle-nya ini tetap bunyi ya. Tetap bunyi mengeluarkan suara mid ya. Oke. Crossover ini sangat lengkap ya untuk fasilitasnya ya. Tetapi kelemahannya crossover ini kalau dikecilkan tetap bunyi ya. Crossover asli CX3400, crossover DBX 224 SL, kalau dikecilkan gainnya tetap bunyi, kecuali crossover DBX 234 SL ya, itu mati total ya. Itu karena dari segi volume kaki sebelah kirinya itu tidak dihubungkan ke ground langsung ya, karena tetap bunyi ya. Masih ada resistor, tapi fungsinya bukan volume ya. Kalau volume mati total, tapi yang tertera di crossover ini gain ya. Gain artinya tidak bisa mati total ya. Oke, seperti itu penjelasannya ya. Kalau saya ini sudah saya modif, mic-nya juga tidak ngebas, murni, mic-nya tidak ngebas. Untuk teman-teman untuk melihat rahasia middle ngebas bisa dilihat di video level 2 ya, video member ya. Untuk tiap-tiap gain ini sudah bisa mati total ya. Mati total alias matot kalau dikecilkan full ya. Kalau bawaan dari toko, gain dikecilkan ini tetap mengeluarkan suara ya di tiap-tiap gain, sub, low, mid, high ini ya, tetap mengeluarkan suara apabila gain dikecilkan kalau bawaan dari toko ya. Tapi karena ini sudah modif, gainnya mati total. Untuk teman-teman untuk melihat modifnya bisa dilihat di video member level 2 juga ya. Jadi di video member level 2 kalau gain ditutup mati total, juga mid-nya tidak mengeluarkan nada subwoofer ya. Kalau bawaan dari crossover DBX 224 SL ini middle-nya itu bergerak secara signifikan seperti ada gerakan suara subwoofer ya, tapi tidak secara suara, tapi secara pergerakan loudspeaker ya. Tapi kali ini sudah dimodif aman-aman saja ya. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu penjelasannya tentang aksesoris yang ada di depan saya ini. Untuk link pembeliannya dijamin tokonya amanah, silakan cek di kolom deskripsi channel, di deskripsi channel maupun afiliasi pojok kanan atasnya. Oke, mantap, salam sukses untuk semuanya.